Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakil Akai Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program yang sudah kami buat. Di sini kita bisa login ya, admin admin 123. Nah, di sini kita ada menu dashboard ya. Di sini ada manajemen user. Di sini kita bisa menambahkan untuk user-usernya atau menghapusnya. Lalu kita bisa melihat data konsolnya. Di sini juga bisa menambahkan, menyimpan, atau mengupdate. Di sini juga kita bisa transaksi. Transaksi di sini bisa menambahkan nama pelanggan, konsol yang disewa, tanggal berapa, durasinya berapa jam, dan total bayarnya. Di sini juga total bayarnya kita bisa langsung hitung. Di sini bisa laporan transaksi. Di sini laporan transaksinya kayak yang udah-udah kayak Vicky, Wisnu, Kiwi, Nano, konsolnya berapa, jumlahnya berapa jam, dan totalnya udah ada. Terus kita bisa logout, terus kita bisa eh, ke user lainnya yaitu user petugas. Petugas di sini kita bisa masuk ya, petugas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita bisa lihat ada data konsol transaksi. Nah, kenapa lebih sedikit? Karena ini untuk petugas yang pastinya lebih sedikit. Kalau yang tadi itu untuk admin atau pemilik dari usaha itu. Nah, di sini data konsol kita bisa melihat eh, konsol, harga, dan statusnya. Di sini kita cuma bisa mengubah status dari yang konsolnya tersedia jadi tidak tersedia atau disewakan. Nah, di sini transaksi kita bisa melihat nama pelanggannya, konsolnya, tanggalnya, durasi, dan total bayarnya. Dan kayak tadi, kita bisa langsung hitung tanpa menghitung manual. Ini kita bisa simpan dan melihat riwayat transaksinya. Oke. Nah, di sini program ini menggunakan Skyne Builder. Nah, di sini contohnya ya. Di login ini kita menggunakan Anchor Pen, Image View untuk background-nya ya. Terus text field untuk memasukkan username pastinya, dan password field untuk memasukkan password. Kayak contohnya passwordnya tadi nggak kelihatan ya, titik-titik saat dimasukkan. Dan button login ya, button doang ya, button dan tulisannya untuk login ini pasti. Terus teksnya, teks login, username, dan passwordnya. Nah, kalau untuk di halaman lain, contohnya kayak di laporan view, sahabat masih ngeliat. Nah, laporan view di sini kita menggunakan VBox ya, VBox dan table view. Terus juga kita di sini bisa melihat di transaksi user. Hmm, masih belum ada ya. Nah, di sini kita transaksi view bisa menggunakan Hibox ya. Hibox ini. Nah, ini Hibox ya. Terus kita menggunakan label juga dan menggunakan table view untuk di laporan transaksinya. Nah, sekian penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita berdua di sini akan ngejelasin beberapa fitur yang ada di project kami. Bisa langsung di start mungkin. Hmm, hmm. Nah, Nah, ini jadi halaman awal langsung menu login. kita di sini login pakai menu admin ya. Pakai akun admin. Karena di project kami Hmm. ini usernya itu admin, bukan usernya itu bukan pelanggan.
Ya, jadi di sini halaman awal langsung ke menu dashboard. Jadi kayak selamat datang di sistem rental PlayStation kayak gini. Terus habis itu Nah, selanjutnya di selanjutnya sini ada ada manajemen user. Jadi manajemen user ini untuk nambahin eh, cabang-cabang rental PS ini. Kayak nanti eh, bakal dijelasin lebih lanjutnya di akhir setelah dijelasin semuanya. Selanjutnya ada data konsol. ya. Terus selanjutnya ada data konsol. Ini buat nambahin PC yang tersedia, kayak misal yang mau dirental kayak gitu. Di sini ada contohnya udah ditambahin ada PS3, terus PlayStation 1, PS5 kayak gitu. Terus ada harganya juga buat tentuin. Ini misal kalau misal kita mau nambahin Coba ada PS2, PS PS2. 2 misal. Ya, Terus tiga kita ribu, 3.000. di sini nentuin harga per jamnya itu berapa? tiga Tiga. ribu coba. Ya, misal kayak gini. Justru statusnya dia tersedia. Terus langsung muncul di sini, berarti dia PC2-nya tersedia dengan harga 3.000 per jam. Ya, jadi itu buat kayak nambahin stok PS gitu loh, Kak. Lanjut ada transaksi. Terus, Nah, di transaksi ini seorang admin bakal nginput data pelanggannya kayak nama pelanggannya, habis itu PS apa yang mau dipinjam sama dia, tanggalnya berapa, durasinya berapa lama, dan total bayarnya tuh dihitung gitu per jamnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita skip aja transaksi ini karena ya apa mau ditulis? Coba contohnya, masukin aja namanya. Siapa tahu? misal, ya, Eh, misal ini dia transaksi PS5 misal di tanggal ya hari ini. Misal, 2 jam. durasinya misal dia mau 3 jam. Hitung. Terus kita hitung dia Nah, per total bayarnya berapa? Jadi 27.000. nah, selanjutnya ada menu Terus, laporan. Oh ya, simpan dulu. Selanjutnya ada menu terus, laporan. ya, Nah, menu laporan ini sebenarnya nggak beda jauh ya sama menu transaksi. Bedanya ini cuman kayak tampilan datanya aja. Kayak yang udah minjem tuh berapa orang, segala macam. Nah, ya. ini ada yang terbaru kan. Si Rizka tadi minjem PS5 sekian, sekian, sekian. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke manajemen user lagi. Balik ke manajemen user. Di sini username kita bakal nambahin username. Hmm, misal, Misalkan siapa tah Fakih tah apa enggak cabang mana, nah passwordnya apa aja, 1122 juga mau apa. Nah, ya, tambah user. Nah, kita logout, kita logout. Nah, nah kita ini kita, login pakai Fakih. Nah, bedanya sama yang di eh, admin utama itu tuh di sini cuma bisa ngeliat data konsol transaksi doang karena kenapa? Itu biar nggak ada kayak kesalahan kayak misal harganya di rental sebelah itu apa rental cabang tuh lebih dimahalin atau dikurangin gitu. Cuman nih jelasin juga nih bisa ubah status itu. terus kalau di sini juga dia bisa kayak nentuin dia tuh statusnya bisa diubah kayak tersedia atau disewa. Misal di PS5 dia kan awalnya tersedia, terus dia bisa ngubah jadi disewa. Kayak gini. Nah ya kayak gitu. Mungkin sekian dari kami berdua. Kami ucapkan terima kasih. Saya Fikri Setiawan. Sini saya akan melanjutkan untuk presentasi aplikasi sistem informasi rental PS yang sudah kami buat. Nah, yang pertama, sini ada halaman login ya. Nah, sebelumnya untuk akun aplikasi ini
itu sudah kami insert duluan di database, yaitu di tabel user ini. Nah, untuk akunnya itu sendiri, itu udah ada admin sama user ya. Nah, untuk aplikasi ini itu hanya ada dua role, yaitu ada admin sama user. Yang mana admin itu ditujukan untuk sebagai pemilik daripada usaha rental PS ini sendiri. Dia itu fitur-fiturnya telah bisa kita lihat. Kemudian untuk usernya itu untuk ditujukan sebagai kepada petugas yang ada di usaha rental PS. Jadi sistem itu kalau ketika ada pelanggan datang ke tempat rental PS, nah dia itu bakalan mesen dulu di kasir. Nah, jadi yang megang aplikasi ini itu kasir atau petugasnya gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke dulu. Pertama ke admin, login. Nah, ketika sudah masuk nih di dashboard admin, itu bagian dashboard ini hanya terdapat label-label teks saja ini. Nah, ini cuma label doang lah. Ini kita masuk ke manajemen user. Nah, di manajemen user ini itu eh, si admin ini bisa mengelola akun daripada user itu sendiri. Nah, di sini dia bisa nambah user dan juga bisa ngapus user. Nah, kita lihat di codingannya. Nah, ini untuk table. Nih, nah yang pertama dia itu bakalan ngambil seluruh data dari database yang kita punya, yaitu tabelnya table user. Itu yang bagian role-nya itu user. Nih, pertama kan dia konekin dulu nih ke database-nya. Kemudian dia jalanin query untuk ngambil yang role itu user doang nih, role user. Karena kita di sini untuk manajemen si usernya. Oke, selanjutnya dia ngambil nih atribut-atribut dari user tersebut, table tersebut. Itu ada ID, username, password, sama role. Nah, role ini biasanya diisi itu udah tetap ya, karena kita makanya untuk ngupdate si usernya. Nah, kemudian tadi ada fitur add, itu nambah user kan. Nah, itu di sini. Yang pertama, kita itu harus memasukkan username dan juga passwordnya. Misalnya, username, bilang 2, passwordnya, dua. Nah, ketika kita udah masukin nih, username sama passwordnya, ntar ini untuk ngecek apakah dia kosong atau enggak. Kemudian kalau udah gitu, dia bakalan konekin lagi ke database. Kemudian dia bakalan insert apa yang udah kita klik tadi di sini. Dia bakalan insert kita punya username di sini tuh, punya itu dari sini. Maksudnya metodenya lah. Kemudian itu password dari sini metodenya. Nah, untuk si role ini itu kan default kan. Kita pengen default itu user karena kita cuma pengen ngelola si usernya, nambahin si usernya. Kayak defaultnya user. Nah, kalau udah perlulah tombol ini bisa diklik, kemudian berhasil kan nih. Oke, nah muncul dari sini. Berhasil ditambahkan ya untuk execute update ya. Nah, kemudian ada handle delete untuk usernya. Kan bisa nge-delete user juga kan, menghapus user. Nah, sini yang pertama, kita itu untuk nge-delete itu kita harus nge-select namanya baris yang ada di sini. Kita klik dulu. Kalau dia nggak kita klik, aduh ini klik lagi. Salah. Nah, kalau kita nggak klik kayak gini, nah dia bakalan eh, timbul message errornya. Pilih user yang ingin dihapus. Kalau kita pengen ngapus, kita klik dulu, ya kan? Select. Kemudian ini ntar dia ngecek itu ke select apa enggak gitu. Nah, kalau udah kayak biasa, sambungin lagi ke database, jalanin query-nya yang sini, yang dimana itu kita ngambil ID-nya, ID daripada akun user di sini. Kita ngambil ID 12, kemudian kita pakai untuk kita hapus gitu. Untuk kita delete.
Kita hapus, berhasil dihapus, kehapus dia. Oke, kemudian gitu aja untuk yang manajemen usernya. Kemudian masuk ke data konsolnya. Di sini tuh berisi data-data PS yang kita punya. Kita bisa eh, apa namanya, nambahin PS ataupun update PS ataupun ngapus PS yang kita punya. Juga ini riset ini untuk form ini ya risetnya. Nah, itu tuh pokoknya gak usah deh, kita ke database ini. Oh ya, tadi tuh ini deh database aja. Nah, yang pertama ini kan kita ada insert kan. Insert itu simpan di sini. Nah, yang pertama harus dilakuin itu harus biasalah kita kalau lihat di nah, kalau di sini kita tuh harus ngisi dulu form ini ya jenis PS misalnya PS 6 gitu. Harganya misalkan 20.000. Statusnya tersedia. Nah, kalau udah ini dia bakalan masuk nih ke insert atau simpan ini nah, metode simpan fitur simpan. Nah, dia bakalan insert eh, ke table PS yang dengan parameter jenisnya ini ada jenis kan tadi jenis harga status itu bakalan diinsert ke table PS itu sendiri. Ini untuk ngisi parameter biasa connecting dulu database kemudian inilah ngambil ini apa namanya atributnya. Nah, ini ntar jalaninnya itu di sini nih, controller ini. Kan ada fitur simpan kan. Ini set jenis itu ngambilnya dari si model ini. Ada set jenis untuk kita dapetin si jenis PS-nya tadi. Nah, ada setter getternya lah di model ini. Kalau udah tadi kan kita bisa simpannya nih. Tuh. Simpan data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian untuk berikutnya nih update. Kita lihat lagi ke sini dulu. Kan insert tadi. Nah, kemudian update. Update itu sebenarnya sama aja kayak si insert tadi, cuman dia bedanya update lah gitu. Bedanya itu gini, kita harus nge-select dulu kolom yang ada baris yang pengen kita update. Select kan nih, kan muncul deh di sini nih. Misalnya PS4 muncul kan, PS5 muncul, PS6 muncul. Nah, ini fungsinya untuk kita bisa ganti harga atau ganti namanya atau ganti statusnya ini. Disewa misalnya. Kita bisa klik update. Nah, maka statusnya berubah jadi disewa. Nah, kalau hapus gimana? Kalau hapus nih sama aja, kita harus nge-select dulu si barisnya ini sama kayak di manajemen user tadi ya, di-select dulu, kemudian ya udah hapus. Nah, berhasil dihapus. Nah, untuk reset ini, itu misalnya kita udah ngisi form nih, kita pengen reset, ya udah reset aja. Nah, jadi kosong lagi kan ya. Ini tadi ya, itu sama aja sebenarnya untuk codingannya, cuman beda ini ya doang, pairingnya. Ini untuk delete, dia ngambil dari ID PS itu sendiri, sama aja lah. Untuk ngambil semua pintu simpan, update, harus select dulu tadi kan. Nah, dihapus juga harus select dulu untuk nge-handle kalau misalkan dia itu nggak select gitu.
Nah, ini riset tadi ya kembalikin aja semuanya ke awal gitu, di clear gitu sih. Oke, kemudian kita masuk ke transaksi. Nah, di transaksi ini dia cuman punya fitur untuk nyimpan sama ngitung. Ini sebenarnya untuk fitur di usernya gitu. Karena ini berguna pada saat petugasnya ada orang mau beli atau ada orang mau rental maksudnya. Nah, dia bisa nginputin data orang rental tuh di sini. Misalkan namanya siapa? Eh Harley misalnya. Nah, dia nyewa PS berapa nih? Nah, di sini di sini tuh kita lihat nih. Ini kan data konsol yang udah kita punya itu kan ada 4 kan. Tapi di transaksi ini itu cuma 2. Kenapa? Karena kita lihat dulu sini. Tadi apa? Oh, di transaksi. Wait. Itu. Kita lihat di sini. Saya mana ya? Nah, minus. Ya, saya lupa saya taruh di mana. Intinya dia itu kalau di data konsol itu masih statusnya disewa, dia nggak bakalan bisa untuk dipilih di sini. Nah, jadi yang bisa dipilih itu yang tersedia aja. Kita lihat sini, ini kan tersedia. Jadi kita masukin data pelanggannya kali PS4. Nah, ini tanggalnya tanggal berapa? Soal tanggal 28 di sini. Nah, durasi ini hitungannya jam ya. Sekali 5 jam atau 9 jam lah. Nah, pertama kita harus hitung dulu. Nih, hitung sabar. Nah, tadi tuh yang saya bilang tadi di konsol ini dia tuh harus yang status CPS tadi data konsol ini tersedia itu sini nih. Ini kan kita pertama itu ngambil dulu semua data dari PS nih ya, PS DAO ini kita ambil get all. Nah, kemudian kita ambil lagi nih untuk yang statusnya itu tersedia doang nih, tersedia. Statusnya tersedia. Nah, maka itu yang dia disewa itu nggak bisa muncul di sini gitu. Sekian ke fitur total. Kita lanjut ya dulu. Nah, di hitung total ini dia itu apa ya? Di kan tadi ada durasi kan? Nih, durasi 9 jam. Nah, itu tuh durasi itu bakalan dikalikan dengan harga yang udah tertera tadinya.
Barulah dia dikembalikan lah nilainya. Itu totalnya. Yang mana total itu hasil dari durasi dikali dengan harga. Nah, ketika kita hitung hasilnya gini lah, misalkan 10 lah nih. Tuh, hasilnya 70. Karena harganya ini 7.000 kok. So, kalau udah kita simpan nih. Ya, benar 7.000. Nah, fitur simpannya itu ada di ini nih, simpan transaksi. Kalau namanya itu udah keisi semua, berarti dia lengkap, dia bakalan langsung eh simpan lah. Ya. Nah, oke. Ini misalkan dia bakalan nginsert ke tabel transaksi, parameter itu ada nama, TPS, durasinya berapa, kemudian total udah ada, kemudian tanggalnya berapa juga. Baru dia bisa ke input insert ini. Untuk reset sama aja kayak ini tadi. Misalkan sini kita udah ngetik nih, apa kita reset sama aja fungsi ngetik tadi. Nah, untuk di laporan itu hanya tersedia tabel yang udah orang yang udah ya, udah melakukan transaksi lah di ini tadi transaksi ini. Nah, itu ada di sini. Cuman ngambil eh, nilai atau value terus tuh dimasukin ke table gitu. Memakai properti ini biar bisa auto update ya. Ya, kemudian ini ada logout. Logout ini saya taruh di sini kalau nggak salah. Ya, ini ada handle logout. Logout ini ya udah balik lagi ke login view ke halaman login tadi. Set. Nah, balik lagi kan. Nah, sekarang kita coba untuk yang si usernya. Ini untuk tadi ya. Login, set. Nah, untuk bagian dashboardnya, ini kan kita udah masuk ke dashboard user nih. Dashboard ini sama aja, cuman tersedia label. Ini kami belum kepikiran untuk isi apa di sini. Eh, nah, kita masuk ke data console. Nah, eh, si user ini atau si petugas ini itu bisa ngelihat nih PS-PS mana aja yang masih ada gitu, yang masih tersedia atau enggaknya gitu. Dan dia juga bisa ngubah status dari PS tersebut. Misalkan kita select ini, kita ubah jadi tersedia. Nah, status saya bisa tersedia dan dia juga langsung bisa disewa sini. Ini yang seperti udah saya jelasin tadi ya. Untuk yang transaksi ini sebenarnya untuk si usernya itu. Nah, bedanya si user ini hanya terdapat transaksi dan juga bisa ngelihat data konsol ini. Udah, itu aja. Oh, saya jelasin dulu ya yang data konsolnya ya. Itu ada di sini konsol. Ini ngambil tabel buat tabel. Nah nih, kalau dia, nah intinya dia tuh bakalan harus ke select dulu barisnya ini. Nah, kemudian dia bisa baru jalan nih. Nah, kalau nggak ke select barisnya itu dia bakalan timbul kayak gini. Kalau kita pencet tombol ininya, kalau udah kita select, dia bakalan jalan ini nih. Ambil nih update dari dia bakalan ngupdate dari statusnya itu tersedia dan juga bisa juga ngupdate statusnya disewa. Dia ngambil langsung dari DAO-nya sini ya, PS DAO.
database ini. Hmm, Nah, itu dia bakalan langsung update statusnya menjadi tersedia ataupun disewa lah. Nah, udah sih itu aja. Misalkan jadi disewa nih. Transaksi itu yang tadi lah. Kemudian dashboard ini lokal. Udah sih gitu doang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.